Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syarihu Sayyiduna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salafi sholihina fid dharain amin. Saya akan membacakan kitab Syarhul Khalil di halaman 5 sampai halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan. Wa aqsamuhu mubtada'un, kedudukannya sebagai mubtada. Salah satu kedudukannya ialah khobarun, menjadi khobar. Adapun ismun, isim, kedudukannya sebagai badalun, menjadi badal. Wa fi'lun atfun, ialah diatofkan. Wal fi'lu, adapun fi'il lugotan secara bahasa itu al-hadasu, peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian. Wa istilahan, adapun fi'il secara istilah, kalimatun ialah kalimah, dalat yang menunjukkan apa kalimah, ala maknan atas suatu makna, fi nafsiha ai binafsiha, di dalam dirinya sendiri. Waktaronat dan berbarengan apa kalimah bizamanin, dengan suatu zaman, dengan suatu waktu, suatu masa. Wahwa, adapun fi'il, salah satu ialah ada 3. Apa saja? Yaitu 1 madin, fi'il madhi, nahwu koma wa doroba, koma dan doroba. Wa yuktasu, dan dikhususkan atau ditentukan apa fi'il madhi bizamanil madhi, dengan zaman atau dengan waktu yang lampau. 2 wa mudhari'un, fi'il mudhari', nahwu yakumu wa yadribu. Contohnya ada lafadz yakumu dan yadribu. Wa huwa, adapun fi'il mudhari', mustarikun, itu diperserikatkan. Diperserikatkan berarti dimiliki secara bersama, dikongsikan. Bainal hali wal istiqbali, antara waktu atau masa kini, wal istiqbali, dan masa yang akan datang. 3 wa amrun, fi'il amr, nahwu, contohnya ialah kum wa idrib, kum dan idrib. Wa yuftasu,
dan dikhususkan atau ditentukan bizamanil istiqbali dengan waktu yang akan datang. Wa harfun ja'a limaknan. Wa harfun atfun ialah diatofkan. Wal harfu adapun huruf longgotan secara bahasa ialah at-tarafu, pinggir. Wa istilahan adapun fi'il secara istilah kalimatun ialah kalimah dalat yang menunjukkan apa kalimah ala maknan fi ghairiha, atas makna di dalam selain dirinya, selain diri kalimah itu. Walam taktarin dan tidak berbarengan, tidak terikat apa huruf bizamanin dengan suatu masa. Wahia adapun huruf itu salah satu ada tiga itu: satu, harfun huruf mustarikun yang diperserikatkan, yang dikongsikan, yang menjadi milik bersama, baina asma'i wal af'ali, antara isim dan fi'il. Nahu contohnya hal wa bal. Contohnya adalah hal dan bal. Jadi hal dan bal ini bisa masuk pada isim, juga bisa masuk kepada fi'il. Contohnya apa? Kalau hal ja'a zaidun, itu kalau fi'il. Kalau isim, hal zaidun qaimun. Jadi hal dan bal itu menjadi contoh huruf yang bisa masuk kepada fi'il, juga bisa masuk kepada isim. Dua, waharfun dan huruf muktasun yang dikhususkan, yang ditentukan bil asma'i dengan isim. Nahwu contohnya adalah fi wa min, fi dan min. Kemudian yang ketiga, waharfun dan huruf muktasun yang dikhususkan, yang ditentukan bil af'ali dengan fi'il. Nahwu contohnya adalah lam wa lan, lam dan lan. Jadi lam dan lan ini dikhususkan kepada fi'il. Contohnya lam yadrib. Kalau lan yadriba. Qaluhu ja'a limaknan, ay wudi'a limaknan. Adapun perkataannya Imam Musonif ja'a limaknan, ay wudi'a limaknan, yaitu diletakkan, didudukkan, diposisikan untuk suatu makna. Wal makna adapun makna fil lugati di dalam bahasa di makna qasdi ialah bermakna tujuan atau maksud. Wa fil istilahi adapun secara istilah makna itu ialah ma sesuatu yuksodu yang dituju minal lafzi dari lafaz bihas bil wad'i dengan memandang ketetapan atau dengan mempertimbangkan ketentuan. Waktu riza dan menghindar atau mengecualikan biqaulihi dengan perkataannya Imam Musonif ja'ali maknan an hurufi tahaji dari beberapa huruf hijaiyah. Idza kanat apabila ada apa huruf hijaiyah itu ajya'a kalimatin ialah bagian-bagian dari kalimah. Ka za'i zaidin seperti zaknya lafaz zaidin.
wa ya'ihi dan yaknya lafaz zaidin, wa dalihi dan dalnya lafaz zaidin. La mutlakon, tidak secara mutlak. Jadi kalau huruf yang diambil dari suatu lafaz, misalnya zaidun, za-nya lafaz zaidun, ya-nya lafaz zaidun, da-nya lafaz zaidun, itu adalah dihindarkan, diperkecualikan, tidak dimasukkan dalam huruf. Jadi kenapa? Karena itu adalah bagian dari suatu lafaz yang diambil dari zaidun. Nah, yang seperti itu tidak secara mutlak. Kenapa tidak secara mutlak? Li'anna huruf tahaji, karena sesungguhnya huruf hijaiyah idza lam takun, itu idalam takun, apabila tidak ada huruf tahaji itu, kadzalika sedemikian, kanat maka ada apa huruf tahaji itu isman, isim, lima anin bagi makna-makna. Jadi tidaklah mutlak kalau huruf hijaiyah bukan diambil dari lafaz, itu adalah isim bagi makna-makna. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah fajimun misalan, maka adapun jim contohnya, ismujah, jim itu adalah ismujah, nama jah. Nahwu katabtu jiman, katabtu jiman, saya menulis jim. Katabtu menulis siapa? Saya jiman kepada jim. Nah, ketika jim dalam konteks kalam yang seperti ini, katabtu jiman, maka jim itu adalah isim. Wahadal jimu ahsanu min jimika. Wahadal jimu, adapun jim ini itu ahsanu lebih baik, lebih bagus, min jimika dari jim kamu. Wadalilu, adapun bukti ala annaha ismun, atas yang seperti itu, lafaz-lafaz yang sudah saya sebutkan tadi, katabtu jiman, wahadal jimu ahsanu min jimika, itu adalah isim. Apa? Ialah qabuluha, menerimanya huruf hijaiyah, huruf tahaji, li alamatil ismi, kepada tandanya isim. Wahya, adapun tandanya isim adalah at-tanwinu, tanwin, wal idhofatu, idhofah, wa ta'rifu, dan ma'rifat. Jadi jelas bahwa lafaz katabtu jiman, jiman itu kan berarti tanwin. Kemudian wahadal jimu, itu kan jimu itu kan dimakrifan kepada al, kemudian diidhofahkan min jimika. Nah, berarti kan contoh yang barusan saya sebutkan itu bukti bahwa huruf hijaiyah, huruf tahaji itu adalah isim, manakala susunan kalimatnya seperti tadi, bukan bagian dari huruf yang diambil dari lafaz. Qauluhu fal ismu, adapun perkataannya musonef fal ismu,
Ai ma sodakotuhu. Ma sodakotuhu. Apa yang dimaksud ma sodakotuhu? Ma sodakotuhu itu maksudnya seperti ini. Bagian makna atau satuan-satuan makna yang berada di bawah payung kulun. Jadi misalnya seperti ini, buah, nama buah itu kan ada mangga, ada jeruk, ada apel dan seterusnya. Nah, apel, jeruk, kemudian mangga, rambutan, durian, itu kan nama-nama buah, satuan-satuan makna. Sementara buah sendiri itu kan sesuatu yang mengandung keseluruhan nama-nama tadi. Nah, yang seperti itu maksudnya adalah masodakotuhu, satuan-satuan makna yang berada di semuanya. La lafdul ismi, tidak lafad isimnya. Wa al adapun al fihi, yang ada di dalam al, lil ahdi dzikri, menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan di depan atau sebelumnya. Jadi di nahwu itu ada satu istilah ahdi dzikri. Ahdu dzikri ini menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan pada kalimah yang ada di depannya atau yang ada di sebelumnya. Litakadumi masfubiha, karena terdahulunya yang telah disertai al fitaksimi, di dalam pembagian. Nah, nanti ada satu contoh yang bisa menjelaskan pengertian ini. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula. Kama arsalna, sebagaimana mengutus siapa kami, yaitu Allah, ilal fir'auna, kepada Fir'aun, ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan, dengan seorang rasul. Fa'aso, maka membangkang siapa Fir'aunu, yaitu Fir'aun, ar-rasula, kepada rasul. Dalam kalimat ini rasul itu disebutkan ada dua. Yang pertama, rasul tidak ada alnya. Yang kedua, ada alnya. Kenapa yang kedua ada alnya? Itu menunjukkan pada rasul yang pertama, sehingga penyebutan ar-rasula itu menunjukkan rasulan yang di awal tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan li'ahdi dzikri, menyebut untuk menunjukkan sesuatu yang telah disebutkan di depan atau di kalimat sebelumnya, sehingga harus ada alnya. Oke, saya lanjutkan. Yu'rafu bil khafdi. Perkataannya Imam Musonif, yu'rafu bil khafdi. Maksudnya gimana? Al khafdu adapun khafat ingdaman. Menurut manusia atau menurut ahli nahwu, yakulu, berkata siapa man, innal i'roba maknawiyun. Innal i'roba, sesungguhnya i'rob itu maknawiyun, maknawi, abstrak, tidak jelas atau tidak terlihatan karena abstrak. Innal i'roba maknawiyun, sesungguhnya i'rob itu adalah abstrak, maknawi. Wa adapun
i'rab manawi itu tagyiru maksusun, perubahan yang telah ditentukan fi akhir ismi, di dalam akhirnya isim. Alamatuhu, adapun tandanya khafat, al kasrotu ialah kasroh, wama dan sesuatu naba yang mengganti anhu dari ma. Jadi argumentasi ulama yang mengatakan bahwa i'rab itu maknawi adalah atau abstrak, i'rab itu abstrak adalah bahwa i'rab itu perubahan yang sudah ditentukan di akhir kalimat. Tandanya adalah kasroh dan sesuatu yang mengganti kasroh itu. Sehingga dengan demikian ini abstrak karena ada yang mengganti. Wa al-qawli bi annal i'raba lafdhiyun, dan atas pendapat ahli nahwu yang lain bahwa i'rab adalah lafzi, harokatun ialah harokah au harfun atau huruf ala wajhin maksusin, atas jalan yang sudah ditentukan. Jadi ulama atau ahli nahwu yang berpendapat bahwa i'rab itu lafzi, ya dikarenakan harokat atau hurufnya itu sudah ditentukan, sudah dikhususkan. Dengan demikian mereka berpendapat bahwa i'rab itu ya lafzi, harus karena harokat dan hurufnya sudah ditentukan. Wa inna maktuso, bahwasanya sesuatu yang dikhususkan apa al-khafdu khafat bil ismi dengan isim. Khafat itu dikhususkan dengan isim. Kenapa seperti itu? Li'anna kulla maf'ulin, karena sesungguhnya tiap-tiap kalimat yang dibaca khafat itu mukhbaru anhu, kalimat berita, fil makna, di dalam maknanya. Jadi khafat itu adalah isim. Kenapa? Karena tiap-tiap kalimat yang khafat sebenarnya adalah maknanya itu kalimat berita. Wala yukhbaru, dan tidaklah khobar, tidaklah menjadi kalimat berita ila anil ismi, kecuali dari isim. Fala yukhfadu, maka tidak khafat ilal ismu, kecuali isim. Nahwu marartu bi zaidin, seperti contoh marartu bi zaidin. Zaidin ketika kemasukan huruf ba itu kan dibaca kasroh, dibaca khafat karena kemasukan huruf ba. Marartu bi zaidin, saya berjalan ketemu dengan Zaid. Maka Zaid ini posisinya, kedudukannya sebagai isim yang dibaca khafat karena ia adalah kalimat berita. Saya berjalan ketemu siapa? Oh, ketemu dengan Zaid, ketemu dengan Umar, ketemu dengan siapa? Usman atau yang lain. Jadi keterangan ini adalah keterangan yang menunjukkan bahwa Zaid, Umar dan seterusnya itu adalah kalimat berita. Fa Zaidun, maka ada Zaid, ismun ialah isim lidukhul khafdi, karena kemasukan huruf khafat fi akhiri, dalam akhirnya isim itu. Wa tanwini, at-tanwinu adapun tanwin itu nunun sakinatun, nun yang sukun. Tanwin ialah nun yang sukun fi akhir ismi, di dalam akhirnya isim. Lafdon, secara lafat, la khoton, tidak secara tulisan. Jadi tanwin itu adalah nun yang disukun di akhir isim, lafadznya
tidak secara tulisannya. Misalnya gini, zaidun. Zaidun itu kan tanwin. Zaidin atau zaidan. Nah, bacaannya membaca zaidun, zaidin, zaidan itu kan sukun. Tulisannya tidak sukun. Nah, yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sakinatun, nunun sakinatun, nun yang disukun di akhir kalimatnya, di akhir isim secara lafadz, tidak secara tulisannya. Wahwa adapun tanwin itu arbaatun, ada 4, yaitu 1 tanwinun tamkinin, tanwin tamkin, 2 watanwinu tankirin, tanwin tankir, 3 watanwinu muqabalatin, tanwin muqabalah, 4 watanwinu iwadin dan tanwin iwad. Jadi tanwin itu ada 4, tanwin tamkin, tankir, muqabalah dan tanwin iwad. Fal awalu adapun tanwin tamkin nahwu contohnya zaidin wa rajulin. Wasani adapun contoh yang kedua yaitu tanwin tamkir nahwu sahin wasibawaihin. Jadi contoh dari tanwin tamkir itu sahin dan wasibawaihin. Wasalipsu adapun contohnya tanwin muqabalah nahwu muslimatin wa hindatin. Warabi'u adapun contohnya tanwin iwad nahwu jawarin wakulin wahina indin. Wadukhulil alifi walami, masuknya alif dan lam, contohnya ar-rajulu wal jabalu. Jadi rajul dan jabal ini kan ada a-nya di depannya, ar-rajulu al-jabalu. Wa hurufil khafdi dan beberapa huruf khafat, ai waduhulu kulli hurufi min hurufil khafdi, yakni masuknya tiap-tiap huruf khafat dari beberapa huruf khafat. Wa yuqalu laha dan dikatakan laha bagi khafat apa huruful jari, huruf jar. Jadi selain huruf khafat itu ada yang mengatakan huruf jar. Jadi huruf khafat dan huruf jar itu sama, namanya saja yang berbeda. Jadi khafat itu ya jar, jar itu ya khafat. Wahia adapun huruf khafat min wa ila, huruf min dan ila nahwu sirtu minal bas roti ilal kufati, sirtu minal basroti ilal kufati, berjalan siapa saya mulai dari Basrah ilal kufati menuju Kufah. Wa innama budi'a bimin, wa innama budi'a bahwasanya sesuatu yang dimulai bimin dengan min. Jadi sesuatu itu biasanya dimulai dengan min. Wa innama budi'a bimin, bahwasanya sesuatu itu dimulai dengan min. Di anha karena sesungguhnya min itu aslu hurufil khafdi, aslinya orisinilnya huruf khafat. Wali anna min ma'aniha karena sesungguhnya min di dalam maknanya itu al-ibtida'u permulaan. Jadi min itu aslinya atau orisinilnya huruf khafat. Karena sesungguhnya min itu maknanya adalah permulaan. Fanasibah maka sesuai ayakuna kalau ada apa huruf min tadi itu fil ibtida'i diletakkan di awal, di permulaan. Misal dukhuli min, adapun contohnya masuknya min alal asma'i atas isim. Minallahi ialah minallahi, wa minka wa minha wa minna wa minni. Minallahi, minka, minha, minna, minni. Fawahi maka
Allah, wal ha'u dan ha, wal kafu dan kaf, wana dan domirna, wa ya'ul mutakalimi dan ya' mutakalim. Asma'un ialah isim lidukhuli min karena kemasukan huruf min alaiha atas Allah, atas ha, kaf, na dan seterusnya tadi. Wa'an contohnya Romaitu asama anil kausi. Romaitu melontar siapa saya asahma kepada anak panah anil kausi dari busurnya. Wa ala adapun ala contohnya zaitun ala sudhi. Zaitun adapun zait ala sudhi itu di atas loteng. Wa fi sekarang fi huruf khafat berupa fi. Nahwu zaitun fidari. Zaitun adapun zait itu fidari di dalam rumah. Kemudian huruf khafat ruba, waruba. Contohnya adalah ruba rojulin solihin laki tuhu. Ruba rojulin banyak laki-laki solihin yang soleh itu laki tuhu. Bertemu siapa saya hu kepada rojul soleh, kepada laki-laki rojulin solihin, kepada laki-laki soleh itu. Jadi banyak laki soleh, kemudian saya bertemu kepada laki-laki soleh itu. Maksudnya seperti itu. Wal ba'u dan ba. Maratu bi zaidin. Wal kafu dan kaf. Contohnya zaitun kal asadi. Zaid bagaikan singa atau seperti singa. Walamu huruf qafat lam nahu al malu lil khalifati. Adapun harta lil khalifati ialah milik khalifah. Walamu adapun lam itu tadkhulu masuk apalam ala dohiri atas isim dohir wal mutmari dan isim domir. Watuk saru dan dikasrohkan apalam ma'ad dohiri bersama isim dohir. Nahu contohnya ada li zaidin. Li zaidin. Jadi lam itu dikasroh ketika masuk kepada isim dohir. Contohnya adalah li zaidin. Linya dikasroh, lamnya dikasroh. Watuf tahu dan di fathah apalam ma'al mudmari bersama isim domir. Jadi lam itu di fathah kalau masuk kepada isim domir. Contohnya adalah lahu. Tidak boleh dibaca lihu, harus dibaca lahu ketika lam ini masuk kepada isim domir berupa hu, goliban pada umumnya. Qauluhu wa huruful qasami. Adapun perkataannya Imam Musonif wa huruful qasami birof'i dengan dirofakkan. Atun ialah diatofkan. Birof'i dengan dibaca rofa. Atfun ialah diatofkan alamin atas min. Khobarun hiya kedudukan sebagai khobarnya hiya. Wabil jari dan bisa dibaca jer. Atfun ialah diatofkan ala bil khafdi atas bil khafdi ay fal ismu yu'rafu bi hurufil qasami. Yakni fal ismu adapun isim itu yu'rafu bisa diketahui apa isim bisa diketahui bi hurufil qasami dengan huruf qasam.
Wal qasamu bi fathil qafi qasamu ko bi fathil qafi dengan di fathah qafnya wasini dan sinnya kosa di fathah qaf dan sinnya bi maknal halfi ai al yamini ialah bermakna sumpah. Wahia adapun huruf qasam itu al wawu wal ba'u ba dan wa ta'u ta. Contohnya wawu wallahi la aktulanna liso. Wallahi demi Allah la aktulanna saya benar-benar akan membunuh aliso kepada maling. Kemudian wal ba'u ba contohnya adalah billahi la asumanna yaumal khamisi. Billahi demi Allah la asumanna benar-benar saya akan berpuasa yaumal khamisi di hari Kamis. Wata'u kemudian ta contohnya adalah tallahi la akidanna asnamakum. Tallahi demi Allah la akidanna benar-benar saya akan memporak-porandakan asnamakum berhala kalian semua. Wal fi'lu yurafu biqad wa huwa alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.